Nah, sekarang kita belajar lagi. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 159, ya Allah ajarkan kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jadi kita diminta bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Wah, ini udah wanti-wanti Allah ingatkan kita ya. Kalau orang tua pola asuhnya keras dan berhati kasar, anak akan meninggalkan kita. Ya. Saya sudah 22 tahun ngurus narkoba, ya. Hampir rata-rata itu karena pola asuh yang keras dan kasar. Sehingga anak menjauh, ya hampir rata-rata, mungkin memang tidak semua. Ada orang tua juga sudah lembut, anaknya kena juga narkoba, karena itu faktor lain lagi tuh, ya. Hampir semuanya begini. Nah, pada saat ya anak menjauh dari orang tua atau dia keluar rumah, di situ yang bahaya. Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itulah jadi anak bisa kena narkoba, kena judi, tawuran, LGBT, dan sebagainya, penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Karena anak menjauh dari kita. Ini sudah wanti-wanti Allah ajarkan kita. Bu Aisyah, saya sudah lemah lembut, tapi tuh anak masih songong, kan gitu ya, masih ngeselin. Allah ajarkan kita, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Kita harus sebut, ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah. Dan kalau anaknya banyak sebut namanya tuh, Fulan bin Fulan ini ya Allah, Fulana binti Fulan ini ya Allah, dan ampuni dia ya Allah. Nah, gitu. Ya. Barulah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Artinya kalau kita mau ajak diskusi anak-anak atau ingin memberikan nasihat pada anak-anak itu kan kita mau ajak musyawarah. Nah, sebelum ajak musyawarah, mari kita lakukan 3 langkah ini. Apa itu? Minta sama Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa? Lemah lembut itu rahmat dari Allah, bukan bawaan lahir orang tua. Orang tua bahkan sama anak sendiri itu lebih gemes, tau nggak? Lebih maunya cepat-cepat. Tapi anak orang lain kita masih bisa lembut. Kamu gitu kan. Makanya kalau ada orang tua bisa lemah lembut sama anaknya sendiri, itu rahmat Allah turun terhadap orang tua tersebut. Makanya harus minta. Astagfirullah ya Allah, saya lagi kesel, astagfirullah ya Allah, minta lemah lembut ya Allah, minta lemah lembut. Ya. Terus apa? Maafkan mereka ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Dan mohonkan ampun baginya, ya ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Barulah ajak musyawarah. Sekarang berapa kali kalau saya seminar webinar ini, banyak ibu-ibu tanya kalau gimana caranya untuk nasihati anak yang terpapar pornografi. Saya bilang sebelum diajak musyawarah, itu lakukan 3 langkah ini. Kenapa? Karena kita harus ada langkah-langkah sehingga nanti rahmat Allah pun turun pada anak ini. Ya itu tadi. Kita tahu anak kita terpapar pornografi, kita mau ajak musyawarah, maka kita minta, ya Allah, saya mohon lemah lembut ya Allah, supaya bisa cerita sama anak ini atau bisa menjelaskan pada anak-anak ini dan menasihati anak ini. Ya. Terus kan karena kita kesel karena dia ketahuan lihat pornografi, kan kita marah juga kan, maka maafkanlah mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah, saya tahu dia nonton pornografi ya Allah. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Karena orang tua itu perantara anak dengan Allah itu, apalagi ibu. Barulah kita ajak musyawarah, barulah kita datangi kamarnya, ketok-ketok. Nah, pada saat itu pun Allah sudah turun sama anak kita juga memberikan rahmat sehingga batang otak anak itu jadi rileks. Ya, nah ini luar biasa ini. Dan nanti apabila kita dalam musyawarah ini kita sudah mendapat solusi, entah win-win solution atau lose-lose solution, kita harus ya bulatkan tekad dan bertawakal pada Allah terhadap hasil dari musyawarah ini. Ya, dan ayat ini bukan hanya untuk anak saja, tetapi bisa untuk pasangan hidup dan bisa juga untuk seorang pimpinan kepada timnya. Ya, karena ini luar biasa. Ya, ini teknik-teknik untuk kita mengajak musyawarah seseorang. Ya, dan sekarang kita belajar tentang bahasa cintanya atau bahasa kasih. Kenapa sih bahasa cinta, bahasa kasih ini dipakai? Karena dengan kita bahasa cinta, bahasa kasih ini, anak-anak itu otaknya rileks. Ya. Apa bahasa cinta atau bahasa kasih? Bahasa yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih di dalam dirinya. Dan bahasa ini digunakan untuk mengomunikasikan kebutuhan psikologis dalam diri seseorang.
Dengan menerapkan bahasa cinta atau bahasa kasih dengan tepat kepada setiap anak, berarti orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk percaya kepada orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena otak reptil dan sistem limbik di otak anak merespon dengan positif. Dan anak akan menerima masukan dan nasihat. Nah, ini cara lain lagi nih. Tadi kan kita sudah mencoba untuk senyum, kemudian kita coba ya untuk minta pada Allah kalimat-kalimat yang lembut sebelum ajak musyawarah. Nah, pada saat kita musyawarah, kita harus tahu jenis bahasa kasih anak-anak kita. Karena bahasa kasih anak-anak ini ya rupanya urutan pertamanya berbeda. Ya, kita lihat ya. Nah, kemudian ada teori tentang baterai kasih sayang. Ini diungkapkan oleh guru kami, Bapak Dr. Adi W. Gunawan. Ya, beliau adalah seorang hipnoterapis terhandal di negeri kita, ya, masya Allah. Apa beliau bilang? Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi menurut Pak Adi dari penelitiannya bahwa setiap manusia itu di otaknya ada baterai. Ya, ada berapa baterai? Sekitar 5 baterai. Tapi mungkin bentuknya nggak kayak seperti ini ya. Ini ilustrasi atau analogi bahwa di otak manusia itu ada baterai, ada sumber energi. Ya. Nah, sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Jadi baterainya harus di-charge. Kenapa? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak ya suka ngeledek adiknya, suka gangguin adiknya atau suka cubit atau suka pukul adiknya, itu berarti baterainya sudah mulai lowbat. Orang tuanya belum ngisi. Ya. Ada anak bully temennya, itu baterainya lowbat. Ada anak pelit nggak mau kasih pinjem barangnya ke kakak adiknya atau sama temennya, pelit banget padahal itu cuma apa sih ya? Itu berarti baterainya lowbat. Ada anak senang menyendiri, nggak mau ketemu orang tuanya untuk bicara, itu baterainya lowbat. Ya, anak yang tantrum juga begitu, tiba-tiba di tempat orang ramai dia guling-guling, itu baterainya lowbat itu. Ya, termasuk anak-anak penyimpangan narkoba, LGBT dan sebagainya, itu karena baterainya lowbat bertahun-tahun. Untuk itulah makanya mengapa saya senang sekali mensosialisasikan tentang ya ilmu bahasa kasih dan bahasa cinta ini. Kenapa? Supaya stop anak-anak kena narkoba ya. Ya Allah. Ya, nauzubillah min zalik. Baik, sekarang kita belajar lagi tentang otak ya. Nah, otak ini namanya otak besar yang ini. Ya. Nah, ini yang otak kecil. Nah, otak besar itu kan terbagi 2. Ya, kalau pernah dengar ilmu tentang otak, dia terbagi 2 otak besar, belahan kanan dan belahan kiri. Setiap belahannya terbagi 4 lagi. Ini saya kasih warna-warni ya. Walaupun sesungguhnya warna otak kayak gini sebetulnya yang benar ya. Ini cuma untuk memudahkan saja. Otak yang paling depan sekali ini kita sebutnya lobus frontalis ya. Yang di tengah yang warna kuning ini saya kasih warna kuning namanya parietalis ya. Ini yang agak belakang di atasnya otak kecil namanya occipitalis dan di atas telinga ini temporalis ya. Yang di tengah tadi tuh yang sistem limbik tuh yang di tengah banget. Dia persis di otak bagian tengah itu. Ya, sistem limbik tempat emosi. Yang saya mau cerita adalah baterai manusia itu ada di daerah lobus parietalis. Baterainya. Ya, ini mungkin tidak usah dihafal tapi kita tahu aja bahwa ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di atas telinga, kanan kiri semuanya kanan kiri ya. Dan ada yang di atasnya otak kecil. Ya. Nah, ini yang ungu ini yang disebut otak reptil tadi, batang otak tadi. Ini yang suka tegang nih. Dia sejajar kuping tuh posisinya. Jadi kalau batang otak tegang, ini nasihat nggak bisa masuk ke sini. Cuman di sini aja nih. Nah, cuma ingat sampai besok doang 24 jam. Habis itu ya harus diingetin lagi. Ya, sama kalau kita misalnya mau ujian dan kemudian kita belajarnya sistem kebut semalam, kan itu tegang ya. Makanya kita ingetnya cuma 1 kali 24 jam. Untuk besok ulangan masih bisa tuh karena kita belajarnya dengan tegang, batang otak tegang. Tetapi kalau guru bilang ulangannya ditunda minggu depan, cilaka itu. Ya, kita lupa lagi terpaksa belajar lagi minggu depannya gitu. Ya, nah inilah kira-kira kerjanya. Sekarang kita lihat. Jadi di sini ada baterai, ya sekitar 5 baterai. Kita masukkan dengan teori fisikanya ya. Nah, baterai itu seolah-olah dia urutannya begini nih. Ada 5. Setiap orang dan kita juga 5, anak-anak 5, suami juga 5 dan semuanya 5. Ya, nah tetapi baterai ini berurut. Oke, nah baterai kasih ini di-charge dengan bahasa kasih. Ya, jadi baterai ini di-charge dengan bahasa kasih yang 5 ini.
Apa saja sih jenis bahasa kasih? Kata-kata pendukung, saat-saat mengesankan atau maksudnya ini waktu, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Lima-limanya ini ada di otak kita manusia. Hanya yang berbeda adalah urutan letak baterainya. Ada orang baterai pertamanya itu charge-nya dengan kata-kata pendukung. Tapi ada anak baterai pertamanya itu sentuhan fisik. Ada anak lagi baterai pertamanya menerima hadiah. Jadi lima-limanya ada di otak manusia, tetapi susunan urutannya tidak seperti ini semua orang. Dia berbeda-beda komposisinya. Ya, inilah yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Termasuk kita ibunya dan juga ayahnya punya juga baterai kasih, dan ini juga perlu dipelajari. Ya.